Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kalau ngomongin es campur atau takjil buat buka puasa, pasti kebayang dong sama cincau hitam. Rasanya yang adem, kenyal, dicampur santan dan gula merah. Wah, seger banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau di balik kesegarannya itu ada sesuatu yang lebih? Gimana kalau saya bilang jeli hitam yang sering kita makan ini punya potensi kesehatan yang luar biasa? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa iya sesuatu yang enak banget bisa sekaligus jadi obat buat tubuh kita? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba telusuri bukti-bukti ilmiahnya, buat lihat apakah kepercayaan orang zaman dulu tentang cincau hitam ini beneran didukung sama penelitian modern. Eits, jangan salah, ini bukan tren kesehatan kekinian loh. Jauh sebelum cincau hitam nangkring di mangkok es kita, tanaman dengan nama latin Mesona palustris ini udah jadi andalan dalam pengobatan tradisional. Ini tuh semacam kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun di seluruh Asia. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi soal kearifan turun-temurun ini. Pertama-tama, kita lihat dulu gimana sih sejarahnya cincau hitam ini dipakai sebagai obat rakyat. Kira-kira dulu orang percaya cincau ini bisa nyembuhin apa aja ya? Wah, kalau kita lihat daftarnya menurut catatan tradisional, ini lumayan panjang dan keren loh. Mulai dari masalah pencernaan kayak diare, sampai bantu ngatasin kondisi kronis kayak tekanan darah tinggi dan kolesterol. Nah, klaim-klaim inilah yang bikin para ilmuwan jadi penasaran dan pengen menyelidikinya lebih jauh. Oke, tradisi sih tradisi, tapi kan sains butuh bukti, ya kan? Jadi sebenarnya apa sih yang ada di dalam cincau hitam ini sampai bisa sehebat itu? Yuk kita intip komposisi kimianya. Jawabannya, ada di molekul-molekul super kecil yang nggak kelihatan mata, tapi kerjanya kayak pahlawan super di dalam tubuh kita. Kita kenalan dulu yuk sama pemain utamanya, antioksidan. Coba deh bayangin radikal bebas itu kayak karat yang pelan-pelan ngerusak sel-sel tubuh kita dari dalam. Nah, antioksidan ini tugasnya jadi lapisan pelindung yang mencegah karat itu terjadi. Dan ternyata cincau hitam itu kaya banget sama senyawa pelindung ini. Nah, ini dia nih beberapa pasukan elitnya. Ada senyawa kayak fenol dan flavonoid. Nggak perlu dihafal kok nama-namanya, yang penting kita tahu kalau mereka lah sumber kekuatan antioksidan dari cincau hitam yang jadi dasar dari banyak potensi manfaat kesehatannya. Nah, ini salah satu temuan yang paling praktis nih. Ternyata, cara kita mengolah cincau itu ngaruh banget. Kayak yang bisa kita lihat di tabel ini, kalau cincau diekstrak pakai suhu yang lebih panas, antara 94 sampai 100 derajat Celcius, kandungan antioksidan kayak fenol dan taninnya jadi jauh lebih tinggi. Jadi, cara bikinnya benar-benar penting buat dapatin manfaat maksimal. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Setelah tahu soal tradisi dan kandungan kimianya, yuk kita lihat apa kata para ilmuwan waktu mereka ngetes semua klaim ini secara sistematis di laboratorium. Dan ini bukan main-main loh, para ilmuwan serius banget menelitinya. Mereka nggak cuma bikin satu percobaan aja, mereka melakukan tinjauan sistematis, yang artinya mereka ngumpulin dan nganalisis data dari 14 penelitian berbeda selama 10 tahun penuh. Ini cara mereka buat dapetin gambaran yang lebih besar dan pastinya lebih bisa diandalkan. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Sebagian besar bukti yang bakal kita lihat ini datangnya dari studi pada hewan, misalnya tikus. Ini memang langkah yang krusial dalam penelitian, tapi hasilnya belum tentu bisa langsung kita anggap sama persis untuk manusia. Ini catatan penting ya, sebelum kita lihat data berikutnya.
Dengan catatan penting tadi, yuk kita lihat hasil-hasil luar biasa yang ditemukan di lab. Siap-siap ya, karena angkanya lumayan bikin gagah. Pertama, kita bahas kolesterol. Bayangin deh, dalam satu studi pada hewan, ekstrak cincau hitam itu bisa nurunin kadar kolesterol jahat sampai 52,8%. Gede banget kan? Ini bukti ilmiah pertama yang mendukung salah satu manfaat tradisionalnya. Lanjut, tekanan darah. Di tikus yang sengaja dibikin hipertensi untuk penelitian, suplemen dari cincau hitam ini nunjukin potensi yang luar biasa, bisa nurunin tekanan darah sebesar 32,2%. Sekali lagi, hasil lab ini klop banget sama klaim tradisionalnya. Dan ini mungkin yang paling bikin tercengang. Sebuah penelitian nunjukin kalau ekstrak cincau hitam mampu menghambat karsinogenesis, itu loh, proses pembentukan sel kanker, sampai 57% pada tikus. Ini nunjukin potensi perannya dalam mendukung sistem imun kita buat melawan penyakit. Dan gak cuma itu aja loh, daftarnya masih panjang. Studi-studi lain nemuin potensi cincau hitam buat ngontrol gula darah, ngeboost sel-sel imun penting, kayak sel natural killer dan sel T yang bisa dibilang pasukan khususnya tubuh kita. Terus juga bisa melindungi organ hati dari kerusakan dan bahkan punya efek anti diare yang sebanding sama obat-obatan di apotek. Wow, dengan semua hasil yang keren ini, terus gimana dong buat kita? Apa kita udah bisa nganggep cincau hitam ini sebagai obat dan langsung masukin ke kotak P3K kita? Yuk kita bahas apa artinya ini semua dan langkah selanjutnya. Nah, ini dia pertanyaan praktis yang mungkin dari tadi ada di kepala Anda. Berdasarkan semua bukti ini, udah saatnya belum sih kita makan cincau lebih banyak demi alasan kesehatan? Ternyata, para penelitinya sendiri jawabnya hati-hati banget nih. Mereka menyimpulkan, walaupun hasilnya sangat menjanjikan, penerapannya pada manusia itu masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Intinya, kita belum sampai di sana. Jadi, biar lebih jelas, poin krusialnya begini. Studi pada hewan itu bagus banget buat nunjukin potensi dan cara kerja sesuatu. Tapi, cuma studi pada manusia yang bisa benar-benar mastiin apakah itu aman dan efektif buat kita. Dan untuk cincau hitam, penelitian pada manusianya saat ini masih sangat sedikit. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ya ini, bukti dari lab itu memang keren banget dan ngasih dasar ilmiah yang kuat buat kepercayaan tradisional. Tapi, ini belum bisa dianggap sebagai resep dokter. Jadi, nikmati aja cincau hitam Anda sebagai makanan penutup yang enak, tapi jangan sampai menggantikan obat dari dokter ya. Pada akhirnya, cerita tentang cincau hitam ini jadi contoh yang sempurna tentang gimana kearifan kuno bisa jadi inspirasi buat penemuan modern. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik. Kira-kira masih berapa banyak lagi ya rahasia kesehatan yang tersembunyi di dalam pengobatan tradisional yang menunggu untuk diungkap oleh sains? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.